Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan sharing tentang satu materi praktikum yang ini akan saya sampaikan ya. Jadi tentang terapi inhalasi, nebulisasi untuk penyakit saluran pernafasan. Jadi ini materi yang saya ambil dari jurnal Cermin Dunia Kedokteran, kemudian terbit di eh, tahun 2023 ya, nomor 2 volume yang ke-50 ya. Jadi paper ini ada ditulis oleh seorang praktisi ya dari Jakarta dan membahas tentang review tentang penggunaan terapi inhalasi nebulisasi untuk penyakit saluran pernafasan. Dan ini adalah materi pengganti dari praktikum kita kemarin yang apa namanya yang harusnya saya berikan secara langsung, tapi karena ada beberapa hal sehingga saya harus memberikannya dengan online ya. Baik, di bagian abstrak disampaikan bahwa terapi inhalasi nebulisasi ini merupakan pemberian obat inhalasi menggunakan alat nebulizer ya. Tapi ada beberapa yang mereka tidak menggunakan nebulizer, ada yang inhalasi sederhana yang apa, baskom kemudian menggunakan air panas, kemudian membuat pakai kertas, kemudian dibuat moncong dan moncongnya dia meruncing ke atas ya, kemudian dia pasien menghirup dari apa namanya eh, uap yang dikeluarkan dari air panas tadi seperti itu. Tadi ada beberapa jenisnya apa inhalasi ya. Ada inhalasi yang sederhana, ada inhalasi yang menggunakan nebulizer, ada inhalasi yang tidak menggunakan nebulizer atau mungkin menggunakan obat yang lainnya seperti itu ya. Nah, terapi ini pada dasarnya terapi yang sering digunakan pada pasien-pasien dengan gangguan respirasi, misalkan asma atau mungkin fibrosis kistik atau mungkin PPOK. Jadi ini yang menjadi apa patokannya ya. Jadi ketika seorang dia bermasalah, ketika seorang dia terkena penyakit asma atau penyakit paru dan dia di rumah sesak nafas ya dia bisa diberikan terapi dengan inhalasi. Inhalasinya bisa dengan nebulizer, dia bisa dengan yang apa sederhana, bisa dengan menggunakan yang MDI atau DPI nanti akan saya sampaikan ya. Nah, secara prinsip terapi inhalasi itu dia adalah satu pemberian obat yang diberikan dalam bentuk aerosol. Jadi mungkin obatnya dia bentuknya adalah bubuk, kemudian dia diproses di alatnya, kemudian dia berubah menjadi aerosol. Jadi dia seperti apa semacam droplet atau mungkin semacam apa, semburan yang dia masuk ke dalam apa rongga mulut dari pasiennya kayak gitu. Dan nanti dia akan masuk langsung ke saluran pernafasan juga di paru-paru. Ya, makanya ketika pasien-pasien nafas dia diberikan obat aerosol atau inhalasi, dia nanti akan langsung masuk di pernafasan atau mungkin di bagian paru-paru seperti itu ya. Nah, makanya ketika obat ini dia diberikan ya teman-teman diberikan melalui apa eh, inhalasi yaitu, nah dia akan langsung mengenai di organ target. Makanya dosis obatnya dia tidak terlalu tinggi, atau dia lebih rendah dosis obatnya. Beda dengan obat-obatan yang diberikan melalui rute apa, intravena atau mungkin intramuskular, dia lebih tinggi dosisnya dibandingkan obat-obatan yang diberikan langsung ke organ targetnya seperti itu ya. Makanya dosis yang diberikan pada obat dengan inhalasi dia lebih rendah dengan dibandingkan obat-obat yang sistemik yang seperti itu. Nah, kenapa kalau dia diberikan lebih rendah atau lebih tinggi ya dari obat ini, obat yang lainnya? Karena obat dengan yang sifatnya sistemik itu dia nanti akan masuk melalui hepar. Jadi ketika dia dikonsumsi melalui oral atau mungkin dia masuk melalui apa namanya jalur yang lain, tuh dia akan melalui hepar. Gitu. Nah, ketika masuk di hepar, maka dia akan dimetabolisme dan dia bisa berkurang efek dari obatnya tadi. Makanya nah, ketika seorang itu dia diberikan terapi inhalasi, makanya dia nanti akan obatnya akan langsung menuju organ targetnya, jadi di paru-paru seperti itu. Nah, tujuan utama dari terapi inhalasi adalah untuk mengurangi gejala yang disebabkan karena penyakit paru-paru ya, sesak nafas atau mungkin yang lain sebagainya. Tapi rata-rata dari terapi-terapi yang diberikan itu dia sifatnya adalah melonggarkan jalan nafas ya, jadi membuka jalan nafas baik itu yang ada di bronkus atau mungkin di jalan nafas yang lainnya. Yang kedua adalah dengan mencegah inflamasi teman-teman, karena benda asing yang masuk di paru-paru maka dia akan dianggap sebagai suatu musuh sehingga dia akan paru-paru akan punya respon, itu responnya adalah dengan menimbulkan inflamasi gitu ya. Nah,
Satu hal yang menarik yang kemarin sempat saya simak di beberapa seminar atau sebagian seminar itu terang ini apa eh, apa vape atau vape gitu ya, merokok dengan menggunakan vape kayak gitu. Nah, vape itu dia pada dasarnya dia ada cairan. Jadi cairan kemudian ketika dihirup itu dia nanti akan berubah menjadi aerosol seperti itu. Nah, cuman ketika dia cairan dimasuk di paru-paru maka dia ada kandungan lemaknya, ya, kandungan lemaknya. Nah, kandungan lemak ini yang ketika dalam jangka waktu yang lama maka dia akan dianggap sebagai benda asing ya, gitu. Dan dia bisa merusak, dia menimbulkan inflamasi dan dia bisa merusak paru-paru seperti itu. Nah, makanya sekalipun dia apa namanya bukan merokoknya menggunakan merokok yang tembakau, tapi dia menggunakan yang vape gitu, tapi tetap dia ada kandungan zat berbahaya. Ya, dia bahkan sebagai referensi menyampaikan kalau dia lebih berbahaya daripada merokok dengan tembakau karena dia ada lemak dan sebagainya sehingga ketika lemak dia masuk di respirasi dan dia ngendap di sana dia bisa bikin inflamasi dan akan menimbulkan gangguan respirasi. Jadi seperti itu ya. Makanya fungsi dari terapi inhalasi ini adalah dia dengan apa namanya mencegah inflamasi peradangan dan juga dia bisa mengurangi apa konstriksi dari saluran pernafasan gitu ya. Nah, rata-rata terapi-terapi inhalasi ini dia diberikan dengan atau mungkin isinya adalah ada beberapa jenis. Jadi yang pertama ada bronchodilator, jadi dia melonggarkan saluran nafas atau melonggarkan bronkus. Yang kedua adalah mukolytik. Mukolytik itu adalah obat penghancur dahak sehingga ketika pasien dia diberikan apa namanya terapi inhalasi itu dia bisa menghancurkan dahak sehingga pasien dia mudah untuk mengeluarkan dahaknya dengan batuk. Nah, pasien-pasien yang dia sudah apa sudah diberikan inhalasi itu boleh diajarkan batuk efektif. Kenapa dia akan lebih mudah mengeluarkan apa dahak yang ada pada paru-paru pasiennya. Nah, ketika pasien dia belum diberikan kritik, ya akan kurang pas ketika kita ajarkan batuk efektif. Kenapa? Karena pasien akan lebih susah mengeluarkan dahaknya. Sehingga ini menjadi satu hal yang menarik ketika teman-teman ada di rumah sakit, kerja di rumah sakit, atau mungkin di rumah yang menangani pasien-pasien dengan gangguan respirasi, ya pertama yang diberikan inhalasi dulu. Ketika inhalasi yang diadakan politiknya, baru diajarkan batuk efektif. Kenapa? Karena pasien lebih mudah untuk mengeluarkan sekretnya. Tapi ketika pasien tuh dia susah makan sekretnya, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membuang sekretnya. Dampaknya adalah pasien akan menjadi nyeri dada atau chest pain itu yang kadang membuat pasien menjadi tidak nyaman, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah antiinflamasi. Jadi dia sebagai anti peradangan ya, karena kalau benda asing yang masuk di tubuh entah itu bakteri, virus atau mungkin yang lain sebagainya, maka dia menimbulkan inflamasi. Inflamasi itu dia bisa menimbulkan cacat pada paru-paru seperti itu. Sehingga ketika ada cacat maka dia beresiko. Ya, resikonya yang terburuk adalah menimbulkan kanker paru-paru seperti itu. Kemudian ada antibiotik ini yang diberikan ketika apa nakes itu dia paham kira-kira dia sebabnya apa sih yang apa namanya yang menimbulkan sekuritas tadi gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis terapi inhalasi teman-teman. Jadi yang pertama ada inhaler, ada yang disingkat sebagai nebulizer, ya ada dua jenis inhaler, ada dry powder inhaler dan ada metered dose inhaler atau MDI. Ya. Nah, ini yang ada di referensi seperti itu. Nah, yang pertama adalah terapi nebulisasi. Ini terapi yang menggunakan nebulizer adalah cara yang efektif dan efisien untuk menghantarkan obat dalam bentuk aerosol langsung ke dalam saluran pernafasan. Gitu ya. Jadi ini bisa diberikan ketika pasien dia memang ada gangguan respirasi, sesak nafas, kemudian dan sebagainya. Dan bisa diberikan melalui mulut langsung atau melalui saluran tracheostomi atau tuba endotrakeal. Jadi ini yang menjadi dua hal yang baru saya kira. Jadi yang pertama bisa diberikan langsung ke mulut ketika pasien dia sadar dan bisa menghirup. Yang kedua bisa diberikan melalui tracheostomi seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya tujuan dari terapi nebulisasi ini adalah untuk mengatasi bronkospasme. Jadi bisa mengeluarkan bronkus, kemudian mengatasi batuk, kemudian mengatasi meni atau wheezing gitu. Karena wheezing kadang muncul karena ada penumpukan sekret atau ada penyempitan jalan nafas yang ada di paru-paru bronkusnya. Yang kedua adalah melembabkan jalan nafas. Jadi ketika jalan nafas lembab, maka dia akan memudahkan pasien untuk respirasi, ya, gitu. Karena ketika kering, maka pasien kadang menimbulkan rasa batuk. Ya, makanya
respirasi normal atau respirasi yang sehat ketika dia lembab di bagian paru-paru, di bagian trakea ke bawah, bronkus dan sebagainya dia kondisinya lembab, bukan dalam keadaan kering kayak gitu. Karena kalau kering dia bisa menjadi tempat yang sangat bagus untuk bakteri untuk berkembang, sehingga dia mudah mengalami infeksi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan obat antiinflamasi. Yang keempat adalah mencegah komplikasi ya, pernafasan seperti radang jalan nafas, penyempitan jalan nafas, kemudian ada infeksi, kemudian asfiksia dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah memicu ekspektorasi, jadi melonggarkan dan mengencerkan darah dan sebagainya. Gitu ya. Nah, pada dasarnya terapi-terapi ini nebulisasi itu dia bisa diberikan dengan apa namanya dengan sifatnya darurat ya segera gitu karena biasanya pasien-pasien yang diberikan nebulisasi dia pasien dalam keadaan serangan yang akut jadi cepat. Jadi misalkan jam 10.15 ini pasien sesak nafas di rumah dan di rumah ada nebulizer ya bisa diberikan langsung seperti itu. Jadi biasanya diberikan dalam waktu yang cepat ya apa namanya dengan waktu yang akut seperti itu. Nah, keuntungannya adalah ini teman-teman semua. Jadi ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita memberikan terapi nebulizer. Ya. Yang pertama adalah onset yang cepat. Jadi ketika jam 10.16 dia sesak nafas, kita berikan nebulizer. Nanti mungkin jam 10.17, 10.18 dia sudah mulai lega dan dia bisa bernafas kembali dengan normal seperti itu. Tapi yang perlu kita antisipasi adalah penyebabnya apa dulu. Kita harus tahu dulu kira-kira pasien itu sesak nafas dia karena apa? Apakah karena debu atau mungkin karena yang lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada terbukti efektif dan sudah banyak digunakan pada berbagai penyakit pernafasan. Artinya ketika ada orang dewasa yang sakit nafas, ada anak-anak dan sebagainya, itu bisa digunakan di semua rentang populasi. Jadi ini sudah terbukti efektif sehingga kita tidak perlu melakukan lagi ya. Tapi dengan catatan nebulizernya dia diberikan obat ya, diberikan obat yang sesuai dengan apa namanya kondisi pasien gitu ya. Yang ketiga adalah profil keamanannya dia baik, jadi dia safety kayak gitu. Tapi meskipun begitu, tetap kita harus mengajarkan pasien bagaimana menggunakan nebulizer ya. Karena banyak pasien yang dia belum paham menggunakan nebulizer. Kadang sebagian mereka hanya bermodalkan browsing di YouTube dan terkadang itu menjadi satu hal yang kurang tepat karena apa namanya dia hanya melihat dan tidak bisa mempraktikkan dengan langsung. Tapi ketika kita ajarkan langsung, kita ajarkan bagaimana memasangnya, pasien akan lebih mudah memahami. Jadi edukasi melalui video kadang menjadi kurang efektif ya. Kadang kita perlu memberikan edukasi dengan langsung kepada pasien. Jadi ada alatnya, ada pasiennya, ada keluarganya. Kita ajarkan bagaimana cara memasangnya, bagaimana cara memberikan obat di nebulizernya dan sebagainya. Kemudian baru kita apa, evaluasi ketika pasien itu apakah dia bisa masak sendiri atau tidak seperti itu. Jadi kita berikan apa masukan bagaimana cara memasang maskernya, bagaimana memasukkan obatnya, bagaimana apa namanya mengatur posisi dan sebagainya itu harus kita sampaikan semua kepada pasien-pasien kita seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan koordinasi pasien dalam menghirup obat relatif rendah. Jadi ini yang juga penting teman-teman karena memang pasien-pasien dengan gangguan respirasi yang dia diberikan terapi nebulizer itu memang apa obat yang masuk itu ya benar-benar dalam dosis yang benar-benar rendah, jadi tidak dosis yang tinggi, sehingga itu sudah memberikan efek yang cukup bagus gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dapat digunakan untuk memberikan kombinasi obat dengan dosis yang besar, kemudian fleksibel dan nyaman dan karena dia bisa apa namanya bisa dilakukan ya di rumah dan sebagainya, tapi dengan catatan pasien dia punya nebulizer. Gitu. Kemudian cocok untuk semua usia dan sebagainya. Cuman kelemahannya ini tadi tidak semua pasien yang asma, pasien yang punya gangguan respirasi dia punya nebulizer itu yang jadi kelemahan sehingga ini yang kadang jadi problem gitu ya, jadi problem sehingga pasien-pasien yang dia sesak nafas, dia punya riwayat asma dan sebagainya itu perlu diberikan alternatif terapi inhalasi yang lain seperti itu. Nah, terapi itu yang dikenal sebagai inhaler atau DPI dan MDI. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi dry powder inhaler atau metered dose inhaler, DPI atau MDI seperti itu ya. Dan ini ada beberapa apa, kelebihan dan kekurangannya. Jadi
Yang pertama ini kalau dibandingkan dengan nebulizer, jadi obatnya nebulizer dia dijual terpisah dengan alatnya. Tapi kalau yang inhaler itu dia menjadi jadi satu dalam kemasan. Jadi ketika pasien dia beli obat itu ya, inhalernya, maka dia sudah ada obatnya. Jadi nggak perlu beli alatnya. DPI atau mungkin yang MDI seperti itu. Kemudian keakuratan pengantaran obat untuk penggunaan optimal ini dia lebih sedang atau mungkin dia baik. Jadi kalau nebulizer dia sedang, kalau yang inhaler dia lebih baik. Artinya dosisnya, ketepatan proses obat itu dia dari alat ke target tujuan itu dia lebih baik yang inhaler daripada nebulizer. Nebulizer dia menguap, kemudian kadang uapnya dia keluar kemana-mana, dan itu mengurangi dosis yang masuk di respirasi, sehingga dosisnya, akurasinya dia menjadi berkurang gitu, dalam menangani pasien asma. Tapi inhaler karena dia dihirup langsung di mulut dan dia rapat, ya dia akan lebih sempurna, dia lebih maksimal dalam mengantarkan dosis obatnya. Itu yang jadi pertimbangan di referensi ya. Yang ketiga adalah lamanya inhalasi. Jadi kalau yang nebulizer dia lebih lama, berapa menit. Tapi kalau yang inhaler dia efeknya adalah bisa dilaksanakan dengan seperti itu. Nah, kenapa lama? Karena tadi obatnya dia menguap, kemudian uapnya kadang keluar dan sebagainya. Itu butuh waktu untuk sampai ke paru-paru dan butuh waktu untuk memberikan efek kepada paru-paru. Tapi ketika inhaler dia berbeda. Inhaler ketika dia masukkan di mulut, disemprot, dipencet kayak gitu, ini dia akan langsung cepat, langsung di mana sampai ke paru-paru, dan dia menimbulkan efek yang sangat cepat ketika sesak nafas. Jadi misalkan sesak nafasnya jam 10.21, jam 10.21 itu dia akan sudah mulai ada respon gitu ya. Jadi misalkan jam 10.21 dia diberikan inhaler kayak gitu, kemudian nanti belum ada semenit itu mungkin sudah ada efeknya. Tapi ketika nebulizer dia berbeda. Nebulizer dia butuh waktu lama. Karena apa? Karena dia uap, kemudian dia ada tadi yang saya sampaikan dia sampai keluar dari maskernya, kemudian dia bisa berkurang dosisnya. Ya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dilihat dari kebutuhan pemeliharaan alat secara khusus. Ini setiap setelah digunakan harus dibersihkan. Jadi di sana ada tempat obatnya harus dibersihkan, kemudian maskernya harus di cleansing menggunakan air atau mungkin alkohol biar bersih gitu dan sebagainya. Jadi sedikit lebih ribet dibandingkan dengan inhaler ya. Inhaler dia sekali pakai itu sudah cukup dibersihkan di bagian moncongnya teman-teman ya, di bagian moncong ini. Kemudian nanti bisa dipakai lagi. Tapi ini dipakai untuk satu pasien, jadi tidak bisa digunakan untuk dua pasien. Jadi setiap pasien harus hanya satu ini, tidak boleh dipakai untuk beberapa kali. Ini yang harus diperhatikan. Jadi nggak boleh tukar-tukaran, inhaler ini akan jadi resiko ya. Kemudian dilihat dari berat alatnya. Jadi ini bervariasi. Jadi tapi rata-rata nebulizer dia lebih berat daripada yang inhaler. Dia bisa masuk ke kantong, tapi inhaler dia bisa dibawa kemana saja. Jadi ketika pasien dia sering hobi traveling, dia sering kemana-mana ya, pakai inhaler dia lebih lebih apa namanya, lebih eh, mudah dibawa ya, gitu ya. Dan dia harus punya cadangan. Jadi jangan sampai dia pergi kemana-mana, tapi dia hanya punya satu inhaler, ya kan resiko. Kalau hilang nanti repot. Ya. Jadi harus punya cadangan, minimal dia punya cadangan satu. Jadi misalkan dia sedang traveling ke luar negeri, traveling ke mana, gitu ya, ke luar kota, gitu ya, liburan, dan dia sementara dia punya sesak nafas, ya dia harus punya dua inhaler. Jadi jangan cuma satu. Kenapa? Karena dia resiko kalau satu hilang, nanti dia nggak ada cadangan. Jadi harus punya satu. Itu pun disimpan di tempat yang aman kan. Dan mungkin pasien dia dan diingatkan keluarganya harus mengingatkan itu. Jadi mungkin satunya dibawa sendiri, yang satu dibawa keluar. Itu yang penting. Ya. Kemudian yang berikutnya ada dimensi alatnya. Jadi bervariasi, tapi lebih besar dibandingkan inhaler. Nah, nebulizer dia karena dia lebih berat, itu tentunya lebih besar dimensinya. Jadi bentuk alatnya dia lebih lebih besar. Mungkin teman-teman pernah melihat nebulizer ya, ya seperti itu. Jadi dia besar, ribet, dan harus dibawanya harus pakai listrik gitu ya. Kalau pasien dia pas kemana-mana ya tidak mungkin bawa nebulizer karena butuh listrik untuk dicolokkan dan sebagainya. Nah, mungkin ada sebagian mobil yang bisa dipakai untuk mencolokkan listrik, tapi itu tidak semua mobil ada. Itu yang harus kita perhatikan. Gitu ya. Tapi kalau yang inhaler dia lebih kecil sehingga dia bisa dimasukkan ke saku, dibawa ke tas, mungkin yang seperti lebih mudah ya. Kemudian yang berikutnya ada kooperasi pemakai untuk menggunakan obat yang optimal. Ini tidak perlu, artinya perlu. Jadi ini pasien harus memahami ya, memahami cara menggunakannya.
Jadi ditempelkan di mulut, kemudian sampai mulut dan rapat, kemudian baru dipencet. Terutama untuk yang ini dari ini. Jadi ini pencetnya, tombolnya. Jadi ini yang paling bawah ini yang L ini ya dia masuk ke mulut, kemudian ini pasti tekan dan sekali saja tekannya kemudian dia akan apa aerosolnya akan masuk dan dia langsung cepat langsung sampai ke paru-paru dan akan mengurangi sesak nafas dia menjadi bronkodilator melonggarkan jalan nafas seperti itu. Jadi gambar yang ini teman-teman yang DPI sama MDI itu dia sama ya sama. Jadi dia masuk di mulut kayak gitu. Nah yang DPI itu dia ada ininya apa namanya dry powder. Jadi dia bubuk ya, bubuk kemudian ketika dia dipencet tombolnya, maka dia berubah menjadi aerosol kayak gitu. Jadi dia bukan yang masuk bukan bubuk, tapi dia sudah berubah menjadi aerosol. Jadi dia berkodilator, kemudian dia bisa melonggarkan jalan jalan nafas. Dan dua hal ini menjadi yang paling diminati oleh pasien-pasien yang dia punya riwayat gangguan respirasi karena dia lebih ringan di bawah, mudah di bawah. Isinya kurang lebih sama, tapi dia beda alat saja seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah metode penggunaannya. Jadi kalau yang nebulizer dia butuh listrik, makanya tadi saya sampaikan kalau pasien kemana-mana, masa jalan-jalan ke pantai buat nebulizer kan juga tidak masuk akal. Ya, dia harus butuh bawa roll, dia harus bawa colokan, kadang di mobil juga butuh aksesoris ekstra untuk mencolokkan nebulizer itu pun kalau kalau tidak bermasalah karena sekarang rawan sekali ya menambah aksesoris mobil tapi ada yang melakukan efek yang tidak bagus bagi kendaraan. Itu makanya banyak pasien-pasien yang ada aspirasi dia lebih prefer, lebih senang menggunakan yang DPI atau mungkin yang MDI karena dia lebih bisa lebih ringkas seperti itu ya. Nah, oke, jadi di sini ada beberapa teman-teman ada penjelasan yang sifatnya adalah teknis. Jadi ini penggunaan inhalasi. Jadi inhalasi itu ada dua jenis kurang lebih. Ya. Jadi ada yang nebulizer sama ada yang dengan inhaler. Gitu. Atau kalau tambahan lain ada inhalasi yang dia sederhana ya. Jadi inhalasi ada dua jenis secara umumnya. Jadi ada nebulizer, ada inhaler ya. Inhaler dia ada dua alat. Jadi ada DPI, ada MDI. Yang DPI dia basisnya adalah bubuk, tapi MDI dia adalah dia adalah metal dose inhaler. Jadi dia bentuknya aerosol seperti itu ya. Dan kandungan obatnya dia sama-sama, dia sifatnya bronchodilator, tapi dilihat dari penggunanya dia sedikit berbeda ya. Jadi yang satunya dia berasal dari bubuk ya, jadi bubuk kemudian dia disemprotkan, itu dia berubah menjadi aerosol, tapi kemudian yang kedua adalah MDI dia sifatnya adalah disemprot langsung ke aerosol seperti itu. Jadi itu yang penting prinsip dasar dari terapi nebulisasi teman-teman ya. Gitu. Oke, ini saya kira saya skip saja teman-teman. Nah, untuk obatnya, jadi ini ada beberapa jenis teman-teman. Jadi obat yang ada di dalam terapi inhalasi itu ada beberapa jenis. Yang pertama bronchodilator. Nah, bronchodilator itu dia sifatnya adalah melonggarkan jalan nafas. Jadi bronkusnya dia dilonggarkan. Atau kadang bronkus itu ketika dia bermasalah dia menyempit atau mungkin dia tersumbat sama benda-benda asing sehingga ketika di bronchodilator maka dia bisa membuka jalan jalan nafas tadi dan gitu ya. Nah, eh, nebulizer itu pada dasarnya dia dia sifatnya adalah short acting, jadi dia punya efek yang dia cepat kayak gitu ya. Makanya dia diberikan di beragam setting, misalnya di puskesmas, kemudian di hospital, kemudian yang ada di rumah itu bisa ya. Cuman tadi kelemahannya tidak semua pasien dia punya nebulizer juga jadi masalah ya. Belum lagi cara masangnya kadang ada yang salah sehingga ketika salah masang nanti dosisnya akan berkurang dan nanti akan tidak efektif. Tapi kalau pakai yang MDI atau DPI maka dia lebih terpantau dosisnya dan lebih efektif. Dia sama-sama short efek tapi dia lebih bagus menggunakan yang DPI atau MDI seperti itu. Yang kedua adalah mukolitik. Jadi mukolitik itu obat yang dia sifatnya bisa menghancurkan mukus atau darah. Jadi darahnya dia bisa lebih encer, ya, kemudian ketika encer itu mudah dikeluarkan oleh uh, tubuh kayak gitu. Jadi dengan mekanisme untuk efektif. Jadi mungkin ada banyak terapi-terapi perawatan yang bisa kita
lakukan kepada pasien ya, tapi dengan catatan itu kita harus benar-benar tahu prinsipnya, gitu ya. Jadi kalau pasien-pasien yang dia dengan yang apa produktif batuknya, kemudian dia tiba-tiba diajar foto efektif tanpa diberikan politik ya akan sedikit susah gitu ya. Tapi ketika pasien diberikan politik dulu, kemudian di sekian waktu, kemudian setelah itu kemudian diberikan atau diajarkan terapi foto efektif, maka itu akan lebih punya efek yang bagus pada si pasien dan sebagainya. Jadi itu yang ketiga adalah antiinflamasi. Antiinflamasi. Jadi seorang itu ketika sesak nafas itu dia tidak lepas dari yang namanya bronkusnya dia menyempit, dia sekatnya produktif, yang ketiga itu dia ada inflamasi peradangannya. Makanya dia diberikan anti-inflamasi. Ini ada beberapa jenis yang ada temannya. Jadi misalkan terapi terbutalin, salbutamol itu dia sebagai anti-inflamasi. Jadi mencegah biar parunya dia tidak mengalami peradangan. Karena kalau paru-paru dia sudah sering mengalami peradangan, maka dia bisa mendapatkan efek yang kurang bagus. Jadi sesak nafas kemudian lecet ya sehingga nanti bisa memicu kanker paru-paru ya. Jadi baik, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan kesimpulan teman-teman. Jadi ini beberapa contoh terapi inhalasi ya. Terapi inhalasi itu secara prinsip dia punya efek untuk membuka jalan nafas. Nah, membuka jalan nafas bisa melalui melonggarkan bronkus, mengencerkan dada, kemudian dia bisa mengurangi inflamasi. Jadi itu tiga prinsipnya. Nah, nebulasi itu dia ada beberapa jenis. Ada yang sederhana, ada yang menggunakan nebulizer, ada yang menggunakan yang inhaler kayak gitu. Nebulizer ini alatnya dia lebih besar, lebih ribet, lebih banyak perawatan yang dilakukan. Tapi kalau yang inhaler dia lebih simpel, karena dia bisa bisa dibawa kemana-mana dan dia punya efek yang juga cepat kayak gitu. Jadi ini beberapa yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya, tapi dilihat dari dua hal ini, nampaknya yang lebih cocok bagi pasien adalah dengan inhaler. Jadi ini kita belum melihat kondisi di lapangan. Kadang pasien dia punya nebulizer ya dipakai nebulizer. Kalau pasien dia punya inhaler ya dia punya inhaler. Tapi ini sifatnya adalah emergency. Jadi ketika pasien di rumah sesak nafas, dia didapatkan terapi inhaler, dan setelah stabil ya sebisa mungkin pasien dibawa ke rumah sakit. Jadi jangan diamati di rumah, di rumah sakit, kemudian nanti biar dapat pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan khusus sehingga nanti bisa dicegah di kemudian hari untuk kekambuhan dari si pasien tadi seperti itu ya. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ini adalah pengganti dari skill lab inhalasi, terapi inhalasi dan semoga apa yang kita pelajari bisa diambil manfaatnya dan bisa dipraktekkan di rumah sakit dan demikian yang dapat saya sampaikan dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.